ya. DPHP kan juga gampang ya, dia hanya merupakan koreksi ya dari heat exchanger melalui satu lapisan. Bisa beberapa ya, tapi alirannya itu cuma satu gitu kan. Kalau di PHI 2 ya alirannya. Oke. Kita mulai jam 8.05 ya.
Baik, kita coba mulai ya. Di layar udah kelihatan nih, construction of double pipe. Sudah, Pak. Oke, makasih. Ya, oke ya. Jadi ini utang saya kemarin ya. Saya ngutang. Kita belum meninjau bagaimana bentuk asli dari DPHE ya. Kalau mau gambar yang bagus seperti ini ya, sama aja sebenarnya dengan skematik yang saya gambarkan di papan tulis ya. Cuma ya mungkin gambarnya jelek gitu ya. Ya ini kalau mau cari bagusnya Anda gampang lah, sekarang zamannya internet. Anda bisa pilih-pilih sendiri ya. Jadi seperti ini, di dalam ada pipa, terus kemudian di luar ada pipa lagi ya. Oke, seperti itulah kira-kira. Nah, wujud nyata dari double pipe heat exchanger tuh kayak gimana sih kalau di industri atau di pabrik? Nah, secara skematik kayak gini lah ya. Jadi kan nggak mungkin ya, sebentar, nggak mungkin DPHE ini dipanjangin sampai bermeter-meter gitu kan, yang ngabisin tempat atau ya kan. Jadi gimana? Dibelok-belokin ya, dibelok-belokin. Pipa yang tengah tadi, yang ini, yang tengah tadi, ya, di pipa yang berbelok itu jadi ini nih, lihat, nah ini ya, berbelok begini, ya. Nah, terus pipa yang di luar, nih, yang warna hijau, pipa yang di luar itu ini nih, oh ini dari sini ya. Nah, ini, ya, ke sini bisa muter begini, bisa juga nyebrang ke sana. Kalau nyebrang, berarti yang ke sini itu tidak diberi pertukaran panas. Ya. Nah, terus gimana kalau nggak diberi pertukaran panas? Ya memang di sini panjang dari pertukaran panasnya. Kalau nggak panjang berarti apa? Luas ya. Luas perpindahan panasnya nggak dihitung. Yang di sini. Ya. Jadi yang Anda hitung cuma yang ada perpindahannya. Sebentar ya. Nanti ada nggak ya? Ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, bentuknya sebentar. Nah, seperti ini ya. Seperti ini bentuk yang apa ya? Di sini pun juga ada. Nah, bagian yang ini, bagian yang melengkung ini dengan mudah ini dicoplok, ya. Mudah sekali dicopot dengan hanya memutar ya piringan ya, bagian piringan dari apa ya? Kalau dalam bahasa ini sebenarnya union ya, tapi Anda mungkin sehari-hari atau kalau enggak toko besi itu, toko besi ya, kenalnya yang kayak gini disebut dengan watermore ya, water ya dari bahasa Belanda ya. Jadi kita memang masih terpengaruh sekali oleh bahasa Belanda, sehingga yang kayak gini biasa disebut dengan watermore. Ini pada nama resminya union ya dari bahasa Inggris. Gampang nih, jadi tinggal coplok aja. Kalau mau dibersihkan bagian dalamnya, ya sudah, tinggal Anda punya sikat panjang gitu ya, dimasukkan ke sini. Dan yang melengkung gimana? Melengkungnya kan cuma dikit. Ya, ini seandainya disikat pun itu bisa. Atau Anda punya alat seperti pipeline picking. Jadi kita memang punya padatan. Kalau nggak sikat, memang betul-betul sikat yang dipotong gitu ya. Jadi hanya tinggal sikatnya, kita masukin ke sini, kita dorong dengan kawat lentur. Ya. Cukup udah, itu sudah bisa membersihkan dengan baik. Nah, oleh karena itu makanya double pipe heat exchanger walaupun tidak efisien, tapi sangat perlu untuk digunakan di pabrik-pabrik pangan ya, bahan pangan. Nah, biasanya, bentar. Nih, yang ini yang gede nih, bentuknya kayak gini. Ya, jadi kalau ini sistem pencoplokannya tidak dengan watermore, tapi dengan moorbout nih, pakai flange, dia pakai flange, ya. Ini lebih enak lagi, ini lurus-lurus gitu ya. Kita tinggal berdiri di sini, punya apa ya? Kalau alat sudah disiapkan ya sama pabrik, karena ini setiap kali harus dibersihkan, pabrik sudah mempunyai alat yang profesional. Seperti Anda kenal di dalam picking ya. Di dalam packing itu kan ada yang disebut dengan brush pick ya, ada yang disebut dengan foam pick, ada yang disebut dengan bidirectional pick, ada yang disebut dengan sphere pick, gitu kan.
Nah, untuk yang spare pick ini umum ya. Selama ini karena spare pick itu suka bocor, suka apa ya, gampang banget meninggalkan si cairannya itu di dindingnya. Jadi nggak didorong keluar sama dia. Gitu ya. Ya kebayangkan kalau cairan masih ketinggalan di dinding, padahal cairannya itu susu. Ya tetap aja nanti busuk ya susunya di situ. Nah, makanya di dalam pabrik biasanya yang dipakai 3 ya. Ada bidirectional pick. Bidirectional pick-nya itu sudah apa ya? Sudah dimodifikasi gitu ya, tidak sesederhana yang ada di pipeline packing kita. Ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian brass pick jelas ya untuk nyikat bagian dalam ya, seperti ibu-ibu nyikat botol susu kayak gimana sih? Sama aja ya. Nah, terus kemudian untuk mengeringkan bagian dalamnya sama aja, nanti pakai foam pick sama aja. Ya. Dan kalau bentuknya kayak gini gampang, tinggal dimasukin gitu. Dan terkontrol. Semuanya tuh ini hanya pendek saja. Seandainya Anda ngontrol secara visual pun gampang, tinggal dikasih senter dilihatin. Gitu. Kalau seorang karyawan pabrik yang udah berpengalaman akan sangat peka, sensitif, disenterin nanti kinclongnya bagian dalam itu. Ya kalau jangan nanya saya ya, kalau saya nggak ditanya gitu ya, waduh kayaknya nggak bisa bedain gitu ya. Tapi kalau karyawan yang sudah sangat berpengalaman, itu bagian dalam itu ya ada suram sedikit aja. Suram itu berarti kan ada susu ya yang ketinggalan ya karena dia berwarna putih gitu kan. Mereka tuh tahu gitu ya karena udah terlatih ya tiap hari seperti itu kerjaannya. Nah seperti itu ya, jadi ini yang disebut dengan double pipe heat exchanger menurut bentuk yang ada di lapangan. Nah, tadi saya mau ngomong apa? Oh ya, kita sebenarnya udah punya yang kayak gini, ya lebih sederhana. Mestinya ini dipakai sebagai alat praktikum waktu itu. Praktikum apa? Praktikum bioteknologi. Tapi ya begitulah modul kita untuk bioteknologi yang dasar itu sudah full. Jadi untuk sementara Anda belum bisa menikmati ya. Apalagi ini sebetulnya alat-alat yang kita bikin itu ya diajukan paten lah ya. Paten sederhana tapi. Jadi untuk tidak untuk industri, untuk pendidikan. Itu kita mempunyai desainnya khas nggak kayak gini ya. Nah, kalau untuk pasteurisasi, double pipe heat exchanger itu harus paling tidak berpasangan. Ada 2 ginian, ya. Ada 2 rangkaian. Nah, lupa tadi saya nggak ngomong ya. Rangkaian pipa melengkung. 1 bentuk lengkungan atau kalau menurut pipa lurus, ya. Ini 1 pasang nih, 1, 2 ya. Nih, nanti lihat di sini kan, sini putus nih, putus, melengkung. Di sini mestinya gampang lagi diputus di sini. Ya, 1 pasang ini disebut dengan hairpin. Hairpin, Bu-ibu? Oh, tapi ya nggak tahu ya, ibunya banyak berjilbab ya sekarang. Tapi mungkin di dalam jilbab Anda menyembunyikan hairpin ya. Jepit rambut ya. Jepit rambut kan gitu ya. Jepit rambut yang zaman kuno, bukan yang fashionable kayak zaman sekarang, bukan. Yang sederhana aja yang dimasukin gitu. Ya, itu kan sepasang gini. Ya. Masuk. Makanya dianalogikan dengan jepit rambut ya. Hairpin kita sebutkan saja dalam bahasa Inggrisnya yaitu hairpin. Nah, rangkaian hairpin ini harus berpasangan kalau di dalam alat pasteurisasi. Kenapa? Karena ada 1 yang digunakan untuk memanaskan, ya. Satunya lagi digunakan untuk mendinginkan dan itu harus dengan tiba-tiba mendinginkannya ya. Harus dengan tiba-tiba. Kenapa begitu? Karena di dalam pasteurisasi yang kita inginkan adalah matinya mikroorganisme, ya.
mikroorganisme yang negatif ya, mikroorganisme yang tidak baik buat manusia. Ada dua kan, ada mikroorganisme pembusuk ya kan, pembusuk itu berarti mengubah bahan pangan ya menjadi bentuk lain yang meracuni kita, itu membusuk ya. Terus kemudian yang kedua mikroorganisme patogen ya. Mikroorganisme patogen sering juga dia berperan sebagai pembusuk, tapi yang jelas kalau patogen itu pasti membuat penyakit ke manusia ya. Tapi kalau yang membusuk belum tentu ya. Taruhlah bakteri yang merombak karbohidrat ya, disingkong menjadi tape, bayam tuh, dari bayam ya, kan nggak teracuni kita. Walaupun itu sebenarnya sih karbohidrat itu dibusukin loh sama di situ Saccharomyces kayak gitu ya. Ya pokoknya mikroorganisme lah ya. Anda lebih hafal mungkin dari saya ya. Saya udah lupa, udah lama ya belajar seperti itu. Ya seperti itu, tolong dipahami. Nah itu harus dibunuh. Tapi kalau terlalu lama dipanasin si ini bahan pangan itu, jangan-jangan kandungan nutrisinya rusak. Ya, kandungan nutrisi itu kan banyak ya, ada protein, lemak, vitamin, ya seperti itu. Oke. Jadi nanti pertama-tama harus dipanaskan, ya kan? Dipanaskan. Kalau dipanaskannya sesuai dengan kebutuhan bahan pangannya, ya. Tidak boleh bahan pangannya dipanasin malah rusak. Nah, ini yang kita perhatikan protein ya. Protein itu suhu 62 derajat Celcius sudah terdegradasi, ya. Seperti itu. Jadi pemanasan di dalam hairpin itu tidak boleh melewati itu. Nah, tapi untuk membunuh bakteri itu memerlukan waktu, ya, memerlukan waktu. Enggak serta-merta dalam beberapa detik bakteri itu mati. Ya itu tergantung dari suhu ya, suhu. Dan itu bisa menit loh, ininya hitungannya. Ya oleh karena itu di antara double pipe heat exchanger yang satu yang untuk pemanasan dengan yang lainnya ya, itu mesti dikasih pipa aja, pipa yang diberi insulasi supaya suhunya konstan di situ ya. Nah pipa ini karena digunakan untuk mempertahankan suhu, mempertahankan ya, menghold, makanya disebut dengan holding tube. Jadi nanti kalau Anda punya alat pasteurisasi, rangkaiannya itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang satu adalah heater, yang kedua adalah holding tube, dan yang ketiga adalah cooler. Gitu. Bagian 1 dan yang 3 itu sama-sama berbentuk double pipe heat exchanger. Ya, oke, jangan salah. Kalau di pabrik small heavy duty saja itu sudah 500.000 watt kapasitasnya ini. Maksudnya 500.000 watt itu Q-nya ya. Q-nya. Jadi apa? Kapasitas perpindahan panasnya itu sampai 500.000 watt atau 500 kilowatt. Jadi gede loh sebetulnya. Jangan salah ya. Ya kalau di yang saya bikin dengan kakak kelas Anda ya, dulu siapa ya? Yuda ya dan kawan-kawan lah pokoknya. Ada berapa kelompok sih? Seingat saya ada 3 kelompok ya. 2 kelompok, terus kemudian tambah 1 kelompok lagi. Nah, skalanya itu masih skala pilot saja. Nah, tapi kalau sudah segede ini ya, ini di pabrik ya. Tapi kalau yang pernah saya lihat tuh yang nggak gede-gede amat tuh ya, nggak ada sampai seruang kelas kita gitu. Misalkan kalau HE yang beneran ya, yang gede kan bisa gede banget ya. Ini enggak kayak gitu. Ya, seperti itu. Ini sayang sih nggak ada orang yang berdiri di sini, jadi tidak ada yang bisa untuk membandingkan. Oke ya, jadi saya kira untuk double pipe heat exchanger, kekurangan saya sudah saya
isi gitu ya. Nah, materinya sih udah lengkap yang kemarin itu. Jadi memang ya sederhana. Saya nggak mau memasukkan penurunan rumus yang terlalu rumit ya. Toh Anda praktek di lapangan itu hanya itu yang dipakai. Ya, nggak pakai integral lipat 2 segala macam, nggak usah lah. Oke. Mungkin ada yang masih ditanyakan yang kemarin? Kalau di layar saya kok kecil ya gambarnya ya. Di Anda gimana? Bisa full nggak ini? Yo? Iya Pak, kecil. Ini jadi gede nih. Kecil tapi kelihatan ya. Cuma gambar-gambar kan, kita nggak rumus. Oke ya, ini jadi gede nih. Coba ya, saya ini lagi. Jadi gede. Tuh, jelas yang ini? Jelas Pak. Ya, oke ya. Yang ini dengan yang industrial tuh yang ini, yang gede. Oke, saya kira nggak ada ya. Tapi nanti gini, kalau Anda tiba-tiba ingat ada yang ditanyakan, silakan saya diinterupsi aja ya. Daripada saya ngomong tahu jauh nanti ya ngobrol mana-mana. Ya, oke. Baik. Nah, alat yang kedua itu berupa shell and tube heat exchanger. Oke, sebentar saya presenting ya. Oh, harus dicek berarti ya. Oh iya, ini harus dicek. Nah, kelihatan kan ya, shell and tube heat exchanger, oke? Bapak izin bertanya. Kafilah, oke silakan. Ini Pak terkait dengan saluran Pak, kan dijelaskan kalau ada dua rumusnya, ada salurnya tuh ada yang UA dikali delta TLM sama yang MC delta T. Nah itu tuh sebenarnya adanya di ya, masih belum paham. Terima kasih. Oh, yang ini ya, yang kemarin ya. Ya, oke. Aduh, bentar. Ya memang gini. Ya, sebetulnya gini ya. Kita itu kan kalau punya heat exchanger, itu selalu benar-benar itu ke tadi aja ya. Nah, ini nih nanti kalau gitu. Saya mau gambar yang gede gitu ya. Baik, aja deh. Ada, saya terangin di Storm Q ya. Salah. Malah dari awal lagi. Oke deh. Bentar mas. Jadi saya mengcopy kok nggak bisa ke sini ya. Nanti saya harus teranginnya seperti
Saya nggak puas kalau nerangin hanya dengan omongan ya, harus dengan begini. Masih bisa gede nggak ya? Udah ya, udah pas ya. Oke, begini ya. Jadi kalau kita punya heat exchanger, ya kan, misalkan heat exchanger yang sederhana kayak gini ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak panas yang bisa dipertukarkan. Jadi, nah ini gimana caranya? Nah, kayak ini aja ya. Oke. Oke. Format. Oke. 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 Ini loh. Ya. Yang ingin kita pertanyakan adalah ini kalau saya nulis ini nih langsung kelihatan ya? Langsung kelihatan nggak? Halo? Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Bentar. Nah. Ini kinclong. Aduh. Nah, tulisannya jadi kayak gini ya. Ini belum ya? Sudah saya share udah. Betul masih muter-muter. Sharing view entire screen. Stop. Masih ulang nih. Tuh. Memang harus ini sih, harus ditunggu lama gitu ya sampai dia. Nah, ini udah ya sekarang. Ya kan? Ya, saya bikin satu slide di akhir. Udah? Halo? Sudah, Pak. Ini yang paralel. Paralel. Oh ya, double pipe heat exchanger parallel flow. Ya, memang ada judul seperti itu di bawah ya. Iya, Pak. Dihilangin aja. Nggak bisa. Ya udah. Ya, nggak usah dihilangin ya. Jadi begini, ya, ceritanya kalau kita punya heat exchanger nih, gitu ya, itu seberapa besar sih panas yang bisa diseberangkan dari satu fluida ke fluida yang lainnya? Pertanyaannya itu sebetulnya, ya. Atau sebaliknya, saya sudah punya sifat. Nih, saya punya heat exchanger yang tipe kayak gini, bahannya kayak gini, panas yang bisa disebarkan, kok disebarkan? Dipindahkan ya, dari sini itu sudah ada harganya. Ya, nah kalau sudah ada, berarti gimana desain heat exchanger-nya? Pertanyaannya jadi itu. Tapi oke ya, kita kembali yang pertama aja. Ini saya punya heat exchanger, gitu ya. Berapa sih panas yang bisa diseberangi dari satu
fluida ke fluida yang lainnya. Ya, di sini ada fluida 1, fluid 1. Ya, itu adalah yang di tengah. Fluid 2 itu yang di pinggir. Nah, yang di pinggir. Kalau Anda bingung dengan ini, sebentar ya. Ini saya copy ini ya. Ini kadang-kadang memang gambar skematik itu ya kurang jelas sebenarnya. Oke. Oh, ditimpa aja yang jadi ya. Oke. Kita menimbang tadi ya. Ya, nih, lihat yang bawah, dari yang abu-abu bisa ke pindah yang hijau, gitu kan? Itu berapa banyaknya? Ya, seberapa banyaknya? Nah, yang seberapa banyak itu tergantung dari sifat bahan untuk nyebrangin panas. Ya, sifat bahan dan juga bahan itu bahan apa? Bahan fluida yang mengalir dan juga bahan konstruksi pipa yang menjadi saluran dari fluida itu. Jadi dua ya, ada dua hal. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah bahan yang mengalirnya sendiri dan yang kedua adalah bahan yang menjadi konstruksi pipa. Nah, dinding lah ya, dinding pipa gitu ya. Dua itu. Ya oke lah. Bahan itu sudah kita hitung yang kemarin ya. Menjadi sifat perpindahan panas atau heat transfer. Q sama dengan UA delta T itu umumnya kayak gitu. UA sendiri itu kan diuraikan kan menjadi seper UA sama dengan gitu kan seper H in dikali A in gitu ditambah delta R kayak gitu ya, dibagi dengan K kali AN. Itulah pokoknya tinggal buka aja yang kemarin lah. UA itu apa? Nah, jadi itu banyak sedikitnya yang merah ini, ya, yang panah merah itu bisa berpindah ke sana, itu tergantung dari dua hal itu. Nah, kita sudah pelajari itu pada heat transfer. Heat transfer itu ini menghitung berapa sih yang mau pindah. Nah, terus kemudian heat transfer ini memang bisa diamati itu bisa, tapi biasanya kayak gitu tuh di lab. Gitu ya, kita tempelin termometer di dalam, tempelin yang di luar. Gitu ya. Tempelin juga yang di dinding sini. Tapi kalau di dinding suatu benda padat, nggak bisa pakai termometer. Pakainya termokopal. Nah, jadi kita semua bisa amati kalau di laboratorium. Nah, masalahnya kalau di industri, emang bisa gitu? Nggak bisa kan? Sehingga berapa jumlah panas yang nyebrang, kita hitung dari selisih panas yang masuk dikurangi panas yang keluar. Oke? Panas yang masuk sini dikurangi panas yang keluar. Itu kan sama aja ya. Kalau misalkan nih fluid yang satu ya, panas yang masuk, bentar, saya kayak ini mesti kayak ini kali lagi ya, pakai undi-undi kali ya, bentar ya. Nah, insert sheet yang ini ya. Mending saya gambar undi-undi dari sekarang. Filenya ke undinya banyak nggak? Udahlah, kita aja undi-undinya ya. Kopi. Ada yang banyak ya. Nah, saya macet. Oh, dia mau menggeser. Ya, nih bayangin panas yang masuk, Anda boleh hitung undi-undinya.
Ya, ya. Oke, ya. Anda memasukkan jumlah panas sebanyak nih 6 undi-undi. Masuk. Nah, terus kemudian yang berpindah ke sana ada 2. Pindah sini. Ya. Panasnya pindah ke fluida 2. Berarti nggak lewat aliran fluida 1 lagi dong. Ya kan? Nah, tadi Anda masukin 6. Yang ke fluida 2 atau yang nyebrang ada 2. Ya, berarti sisanya ada berapa? Berapa sisanya? Ayo, kalau nggak bisa ngitung, balik ke SD. Ya, gitu. Kebayang nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, ini adalah gini aja. Ini saya copy aja ya, biar gampang ya. Mana sih? Copy. Ini ya. Yes. Nah. Oh, kok masih itu? Ini panas masuk. Lewat. Ini B-nya, B saya nggak bisa ini jalan. Nah. Fluida 1. Ini. Nah. Terus nah, yang keluar ternyata tinggal segini. Ya, jadi kita kan jadi sebentar ini saya selesaikan dulu kalau gitu ya, penasaran soalnya. Ya, apa ya, ya. Oke. Nah, ini masuk keluar sini. Nah, berarti ini yang dipertukarkan. Nah, panas yang dipertukarkan itu berarti lagi. Ya. Jadi kuning ya? Yang terpindah. Ini. Yang 1. Udah. R-nya kecil aja ya. Nih, ini maksud saya nih, seberapa banyak panas yang dipertukarkan itu sama aja dengan panas yang berpindah ya. Ya. Sama aja dengan panas yang berpindah. Jadi sama aja. Nah, sehingga seberapa banyak panas yang dipertukarkan
itu kita bisa hitung dengan berapa banyak panas yang masuk lewat fluida 1 itu dikurangi dengan panas yang keluar. Ya. Nah, masuk dikurangi keluar itu kan hitungan apa? Ayo. Ada suatu sistem, terus ada hitungan. Masuk sama dengan bukan gitu. Sorry. Masuk itu sama dengan yang keluar ya lewat sistem itu ditambah lagi yang di sana dengan yang keluar lewat jalan lain. Nanti omongan saya malah nambah bingung lagi. Kan gini ya, lihat onde-ondenya ya. Lihat nih ada, aduh kok gini sih? Kenapa nih? Masih jelas gambar saya? Halo? Masih, Pak. Ya. Jadi cara kita supaya ngitung dengan gampang memang begitu. Yang keluar lewat saluran keluar ini itu berapa? Terus kemudian yang masuk berapa? Kita kurangi aja. Masuk dikurangi yang keluar. Oh, berarti itu yang dipertukarkan. Gitu kan? Karena ngitung yang dipertukarkan itu susah. Jadi yang kita hitung adalah yang pas masuk ke sistem dan keluar ke sistem. Kan gampang. Yang masuk ke sistem panasnya berapa? Gimana cara ngitungnya? Cepat. Atau gini dulu. Nih, yang masuk ini sama dengan yang keluar total. Ya, dari sistem fluid 1. Ya. Sistem fluid 1 keluarnya ada 2. Yang pertama dibawa fluida itu ke saluran keluar dan dibawa keluar lewat dinding. Ya. Berarti misalkan ini M in 1 itu sama dengan M out 1 ditambah dengan M ya. Saya salah ngomong. H ya, panas. Entalpi ya. H in itu sama dengan H out ditambah dengan H transfer. Ya, enakan bahasa Inggris ya. Kayak gitu. Masih ini ya, masih kebayangkan? Kayak gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang itu tadi jawabannya beberapa pertanyaan. Gimana ngitung H masuk? Gimana? Ayo cepat. Alah, itu kan hitungan SMP. Saya belajar kayak gini waktu belajar hukum Black. Tapi ini sekarang hukum Blacknya di dalam pipa ya. Tidak air panas campur air dingin. Ayo ngitung H masuk. Oh, kebangetan nih kalau nggak tahu. Kan saya juga udah ngasih tahu. Yang paling jelas yang kemarin masuk dari apa? Dari apa ya? Kemarin. Pat. Oh, your call and ya betul Kausar. MCP delta T ya. Jadi MCP delta T kan gampang kan? Ngukur M gampang ya. Anda kalau punya alat ukur laju alir, misalkan rotameter, kan tinggal dilihat kan? Ya, tinggal dilihat. Ya kalau laju alir diukur dengan rotameter, berarti yang diukur apanya? Laju alir apa? Laju alir volumetriknya, Pak. Ya, mantap. Laju alir volumetrik. Kalau Anda punya laju alir volumetrik untuk menjadi laju alir massa, ya kan? Tinggal di apa? Rho sama dengan M per V. Ya, berarti M sama dengan Rho kali V. Kan gampang. Nyari Rho kan gampang. Anda bisa ukur pakai piknometer, semudah itu ya. Atau kalau enggak, lihat aja di tabel. Anda punya zat apa yang dimasukin situ? Rho-nya ada.
untuk zat-zat yang tidak terlalu langka gitu ya, nggak terlalu rare kalau dalam bahasa Inggrisnya, nggak terlalu langka, Anda gampang sekali mendapatkan harga rho. Rho kali P sama dengan M. CP ya jadi tabel gitu ya. Delta T kan tinggal dihitung. Dihitung diukur ya pakai barometer. Ngitung aliran masuk tuh gampang, celupin aja termometernya ke situ. Jadi dengan mudah Anda bisa menghitung aliran keluar. Aliran masuk ya. Aliran keluar gimana? Semudah itu, sama aja. Nah, dengan selisih aliran masuk dan keluar, Anda dapatkan Q yang nyebrang. Itulah yang disebut dengan heat transfer. Ya, kalau, tadi, siapa tadi yang nanya? Rafila ya? Oke. Kalau yang MCP delta T, MCP delta T in dikurangi MCP delta T out, itu disebut dengan apa? Ya, tapi seharusnya jangan kamu yang jawab, teman yang lain atau ya, heat balance ya, heat balance atau neraca energi, ya, itu. Jadi sebetulnya heat balance ya, yang in dikurangi out itu untuk mengetahui heat transfernya. Ingat bahwa heat balance itu berarti heat atau panas yang dibawa sama aliran itu loh. Nih, lihat nih, dibawa masuk ke sini, terus dibawa lagi keluar. Ya, panas yang dikandung oleh aliran masuk ini yang dibawa. Nah, kalau ditransfer itu yang diseberangin, nggak dibawa keluar ke sini. Lihat nih, yang unde-unde hijau 2 tuh, diseberangin sama dia. Itu yang disebut dengan heat transfer. Nah, dalam hal ini heat transfer itu sama dengan heat balance. Jadi Q sama dengan delta H. Ya, delta H sama dengan H in dikurangi H out. Oke. Nah, kenapa itu ditulisnya kayak gitu ya? Q sama dengan delta H. Jadi yang heat transfer harus ditulis Q, ya kan? Yang heat balance nggak boleh ditulis Q, harus ditulis delta H. Kalau nggak ngerti, tanya yang UTK 3 hari Rabu. Saya paling jelas nerangin di situ. Yang hari Selasa ya, kayaknya nggak sempat nerangin. Saya lupa nerangin atau nggak ya. Yang Senin nggak begitu jelas nerangin. Soalnya saya nggak tanya jawab. Ya langsung nanya gitu, saya ngobrol aja gitu. Takutnya nggak ditangkap oleh Anda. Ya, oke ya, kayak gitu. Nah, sekarang masalahnya di onde-onde yang saya gambar 2. Terus kalau onde-ondenya 3, emang nggak boleh? Siapa yang ngarang? Ya nggak? Onde-ondenya ini ada 1 yang berpindah cuma 1 nih, nggak tahu yang lain. Boleh gitu? Ya boleh. Atau yang berpindah ada 5, sehingga yang keluar sini cuma tinggal 1. Boleh nggak? Boleh. Oke, nah disitulah kita menghitung heat transfer. Kapan sih onde-onde yang berpindah itu bisa 2? Kapan sih kok bisa 1? Ya kan? Kapan sih kok bisa 5? Ya, itulah prinsip heat transfer. Nah, heat transfer jumlah panas yang berpindah itu dirumuskan oleh UY ya, Q per A sama dengan minus K dt dx. Dah, tuh di kuliah yang pertama-tama dulu. Berarti onde-onde ini bisa pindah 1, 2, 5, 3. Itu karena 2 hal, selalu 2 hal. Apa itu? Yang pertama adalah driving force, yang kedua adalah resistance. Oke. Nah, driving force itu kalau dilihat dari flux perpindahan panas itu dt dx, driving force itu, atau gradien temperatur ya. Resistance itu, nah kalau resistance itu ya resisten, pokoknya resisten aja
sebetulnya kalau lihat dari driving force ya. Kalau didefinisikan lagi resistance itu apa, itu tergantung konduksi atau konveksi, sudah ada persamaannya ya. Kalau digabung yang disebut dengan resistance itu adalah seper UA. Sorry, sebetulnya seper U kalau menurut persamaannya si Fourier. Tapi orang itu tidak selalu melihat jumlah panas yang berpindah itu dari flux. Kalau flux itu kan dilihatnya persatuan luas ya. Ada yang melihat total luas. Jadi itu bukan disebut dengan flux, tapi disebut dengan laju. Ya. Kalau dilihat dari laju, berarti persamaannya seperti persamaan saya yang terakhir. Q ya, nggak ada per-A-nya ya. Q sama dengan apa? Delta T per seper UA. Atau kalau enggak, Q sama dengan UA delta T sama aja. Nah, berapa banyaknya Q? Jadi kan itu sama dengan banyaknya si onde-onde yang mau pindah tadi kan. Itu berarti tergantung U-nya, ya kan? Tergantung A-nya dan tergantung delta T. Itu kalau menurut perpindahan panas. Ya, jadi kesimpulannya adalah yang Q sama dengan MCP delta T, Anda itu menghitung heat balance di sini. Balance ya, neraca panas, perbedaan antara yang masuk dan yang keluar berapa. Nah, dari situlah kita bisa tahu, oh yang kabur ke beda satunya berapa. Banyaknya yang kabur, atau untuk menjawab ya, kenapa sih yang kabur kok ada dikit, ada banyak. Nah, barulah Anda pakai persamaan heat transfer. Q sama dengan UA delta T. Ya, heat balance tadi kan delta H sama dengan MCP delta T kan gitu ya, atau Q sama dengan delta H. Ya, lu nggak konsisten dong. Q kok sama dengan delta? Ya iya kan, lihat nih. Anda hitung delta Hn dikurangi H out kan sama dengan Q yang sana. Ya, apa bedanya Q sama delta H? Hanya teman-teman yang kemarin saya kuliah itu tanya si Kausar. Dan kawan-kawan ya, bukan cuma Kausar yang mesti ditanya ya. Oke, Rafila jelas nggak atau tambah bingung? Jelas Pak, udah mulai terus. Oke, ya itu nggak berarti ini saya stop dulu ya. Kalau ada yang lain silakan, saya diinterupsi aja. Apa-apa. Pak, maaf di sini akan berakhir. Di sini kenapa? Kok Anda putus-putus ininya? Oh, maaf Pak. Ini sebenarnya panggilan Ini yang salah Anda atau saya ya? Kok saya nggak bisa dengar dengan baik ya? Bentar. Bentar. Ini apa? Pakai mic condenser ini. Sok, coba tanya lagi apa? Halo, mati. Ya, coba diulangi. Enggak Pak, udah pertanyaan ini mau menginformasikan itu kalau panggilannya akan berakhir dalam 2 menit. Jadi mungkin nanti dia lagi atau ganti link gitu. Oh, mati maksudnya ya? Mati ya. Terus harus hidupin lagi gitu? Iya Pak, terputus. Oh ya udah, nggak apa-apa. Habis ini terputus ya. Nanti kalau terputus berarti kita harus ngulang gitu ya. Alamatnya masih yang tadi? Mungkin beda Pak, link yang baru. Oh ya sudah, nanti Radian ini ya bikin link yang baru. Oke ya, sambil nunggu terputus saya ini share dulu ya. Ya, saya berharap, itu ya. Saya berharap dalam waktu ya kira-kira 30 menit aja ya kita jelaskan. This call is about to end. Nah lo,
Iya, 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 iya. Ya sudah, kita tunggu matinya ya. Ya, jadi ya ini ya, kita memasuki alat yang baru. Saya berharap Sudah ya, Pak? Izin mempertegas kembali mungkin ya, Pak, terkait jawabannya tadi. Maaf, Pak, suaranya masih di-mute. ya kenapa? Mau tanya? Jadi yang izin mempertegas kembali Pak yang jawabannya tadi. Jadi kalau perbedaan antara Q MC delta T yang termodinamika sama yang Q sama dengan UA dikali delta TLM itu adalah kalau yang MC delta T terkait dengan heat balance-nya berapa banyak onde-onde yang masuk dan keluar. Lalu kalau yang Q sama dengan UA delta TLM itu terkait dengan berapa banyak sih onde-onde yang bakalan keluar. Jadi dari heat transfernya gitu ya, Pak. Yang berpindah. Jangan bilang Iya, yang yang keluar. berpindah. Yang berpindah. Ya, ya. Oke, Pak. Ya, Makasih, Pak. Tuh. Baik ya. Oh, lepas ya ternyata tadi. Oke. Oh, dia ada error nih kalau nggak saya. Videonya harus di mute. Iya nih minta di mute. Oke ya, udah ya. Saya lanjut. Exchanger udah kelihatan di tempat Anda? Belum? Sudah, Pak. Oke. Oke. Apa nih? Oh ya, ya oke. Oke ya. Jadi kita pas jam 21 ya, kita berharap dalam 30 menit nih udah bisa dijelaskan ya. Ini yang disebut dengan shell and tube heat exchanger. Jadi memang suatu nih. Nah, kayak gini ya. Jadi mana ya?
Jadi suatu heat exchanger yang terdiri dari cangkang atau shell, ya, shell itu cangkang. Anda kalau misalkan pernah lihat kerang ya, kerang itu kan ada cangkangnya itu. Nah, semacam itulah cangkang ya. Jadi yang menutupi badan si kerang sendiri kan, badan kerang jadi nggak kelihatan ya. Makanya ada pom bensin Shell, lambangnya cangkang kerang. Ya memang Shell itu asal katanya dari kerang itu, gitu ya. Nah, kita analogikan ya, karena Shell itu dalam kerang melindungi gitu ya, dan melingkupi si badan atau tubuh si kerang itu. Ini juga gitu ya, kita punya suatu heat exchanger yang dilingkupi oleh suatu tabung yang kuat, ya. Itu yang disebut dengan shell, ya. Nah, secara secara visual umum seperti ini nih, ya. Heat exchanger ini hanya kelihatan shell-nya saja, ya. Cupnya nggak kelihatan. Kayak gimana bentuk cupnya? Nih, tuh, ya. Cup itu ada yang bolong-bolong gini, kemudian disusun ini lurus. Ada yang kayak gini ya, kecil, terus dilengkungkan ke sana. Tapi ujung sana itu bolongan kayak gini, ya, bolong-bolong seperti ini, sama aja. Nah, kalau yang cup yang ini dua-duanya bolong, ya. Oke, mungkin kita nggak usah sampai detail banget seperti ini ya. Seperti ini lebih detail di peralatan industri nantinya ya. Tapi saya hanya ingatkan saja bahwa shell and tube itu sesuai dengan namanya, terdiri dari shell, nih cangkangnya ini nomor 8 ya, shell, nih, sama tube yang warna biru muda. Dah, itu aja yang mesti saya terangkan untuk untuk konstruksinya. Ya, kalau dikasih warna kira-kira begini. Nah, yang perlu saya tegaskan adalah bahwa konstruksi cell and tube heat exchanger itu terdiri dari banyak tipe sebetulnya, ya. Tapi karena yang ada di industri itu rata-rata hanya 4 atau 5 bentuk saja, kita membatasi diri di sini. Hanya belajar 4 bentuk yang paling banyak muncul di industri. Ya. Oke. Yang pertama adalah cell and tube tipe 11. Apa sih yang membedakan tipe-tipe cell and tube heat exchanger itu? Ya, kata kuncinya adalah pas di situ. Pas atau pants juga boleh ya, kalau terserah Anda mau pakai British English atau American English ya. Oke. Jadi pas itu adalah jumlah lewatnya fluida di dalam badan heat exchanger. Satu kali lewat disebut dengan ya satu pas. Ya, nanti saya selanjutnya akan ngomong pas saja ya. Satu pas begitu. Nah, sebagai contoh nih, heat exchanger 11 yang harus disebutkan dulu adalah shell-nya dulu, nggak boleh kebalik ya. Shell dulu baru tube, makanya cell and tube heat exchanger ya. Shell dulu. Berarti selnya itu satu kali lewat. Lihat kita yang di selnya adalah yang putih ya. Yang putih. Hanya satu kali lewat walaupun belok-belok. Lihat nih. Ini kan belok-belok ini kan. Tapi ngelewatin badan si exchanger itu cuma sekali arah ya. Jadi itu bisa disetarakan dengan double pipe heat exchanger. Lihat, sekali lewat di shell, sekali lewat aja. Oke, cupnya juga satu kali lewat, sekali lewat aja. Lihat cupnya walaupun dibagi ke banyak cup, tapi sekali lewat saja langsung keluar. Itu yang disebut dengan one by one shell and tube heat exchanger ya, kayak gitu. Pokoknya satu ya, kalau bahasa Indonesia-nya. Oke. Yang kedua, 1, 2. Ingat,
sel dulu, baru cup. Berarti selnya sama aja satu, tapi cupnya 2 kali. Ya, kita hitung sekarang. Nah ini lebih jelas nih. Selnya 1 ya, berarti masuk ke sini langsung keluar. Kali aja. Untuk cupnya N, nah sekali melewati badan heat exchanger, keluar lagi sekali lagi. Ya, jadi sepanjang heat exchanger ini dilewati 2 kali dalam cupnya, 1, 2, makanya disebut dengan 1, 2 ya. Oke, sekarang yang langsung 24. Nah, yang 22 nggak ada. Ya oke. Harusnya ada yang 22 ya, tapi nggak apa-apa ya. Langsung 24 ya, 24 berarti 2 selnya. Lihat, yang abu-abu nih, lihat 1. Ini kan ada pembatasnya nih, ya kan? Pembatas ini disebut dengan bevel. Ada tulisan bevel nggak ya? Nah nanti ketemu sendiri ya, bevel ya. Ini ada bevel. Ini, terus kemudian begini baru keluar. Berarti 2 kan? 1, 2 itu di shell. Di cupnya lihat 1, 2, 3, 4. Makanya disebut dengan 2 strip 4. Ya. Kalau yang 2 berarti di sini cuma 1, 2 sama. Enggak gini ya. Enggak ada gambarnya. Coba cari sendiri ya. Yang 2. Lebih sederhana. Nah, secara apa ya? Lebih real itu lihat yang di bawah. Yang di bawah. Shell dulu ya. Masuk dari bawah sini. Nah, ini nabrak nih. Nih, terus ke sini. Ini sini. Keluar. Berarti 1, 2. Ya. Untuk cupnya ke sini, keluar ke sini. Ini ada bubble ya. Terus ke sini lagi. Karena ini ada bubble ya. Dia ke sini. Enggak ada bubble di sini. Ke sini. Keluar ya. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Jadi sekali lagi bahwa yang banyak dipakai itu 4 sampai 5 ya. Yang 2 tidak digambar. Satu lagi adalah sel and cup 3 strip 6. Ya. Yang sampai 6 kali ininya. Bolak-baliknya. Tapi kemarin dari tugas akhirnya kita sama Siti ya kemarin ya, itu ternyata sampai berapa di pabrik kemarin yang selnya cuma 1 kali ya, tapi yang cupnya itu bisa sampai 17 atau 18 kali kemarin ya. Nah seperti itu ya, perkembangan teknologi memang sudah luar biasa, tapi semuanya itu bisa kok didekati dengan yang sederhana seperti ini. Kalau nggak percaya, nanti ya di akhir kuliah ini Anda bisa menyimpulkan bahwa ternyata yang ruwet itu bisa didekati dengan yang sederhana. Ya nanti kita belum sampai ke sana. Nah, bentuk apa ya lebih real di lapangan ya seperti ini ya. Ada yang disebut dengan shell, cupnya nggak kelihatan. Ada yang disebut dengan N, suka disebutkan dengan N ya, nih yang di ujung-ujung nih, gitu ya. Dengan N. Nah, bentuk N sendiri itu ada banyak. Nih. Kayak gini. Ya. N ada yang suka menyebut dengan head. Nih. Ya. Ada ini dibilangnya stationary. Gini, ada yang sebenarnya kalau saya ya suka nyebut buku lainnya. Bukan yang ini. Front head dan rear head. Jadi yang depan dan yang belakang. Ya. Head yang depan itu stationary. Jadi dia dijepit. Ya. Kalau yang rear yang belakang itu lihat nggak dijepit. Ini si cup-cupnya ini bisa geser. Kenapa begitu? Kenapa nggak boleh dijepit? Karena bahan dari cup dan bahan dari shell plus support ini, jadi sebentar ya. Bahan dari cup
cup ini ya, cup ini loh. Dengan bahan dari support ini biasanya berbeda. Ya, jadi apa artinya? Koefisien muainya juga beda. Kalau koefisien muainya beda, maka seandainya ini jepit apa permanen gitu, bukan permanen, apa istilah kaku ya, rigid, dijepit dengan rigid. Kalau pemuaian salah satunya itu lebih gede, maka akan buat bengkok di cupnya. Ya, salah satu aja pokoknya. Taruhlah cupnya yang gampang muai. Berarti pas pada saat pemanasan, cupnya ini lebih panjang ya dibanding sama selnya. Udah kalau karena ini rigid, nanti bisa cracking, ini bisa bengkok. Ya. Nah, kalau pemuaian cupnya kurang gitu ya, terus lebih banyak yang selnya gimana coba? Itu pada saat pendinginan. Yang berapi itu pada saat pendinginan. Shellnya lebih gampang menyusut. Ya, lebih gampang menyusut sehingga jarak ini, jarak shell, ya, jarak shell itu lebih pendek, kedempet. Selalu yang jadi korban itu cup ya. Kenapa? Karena shell itu konstruksinya lebih kuat, lebih tebal gitu ya. Selalu aja. Ya, sehingga salah satu ujung itu tidak boleh di kayak gini, ini diikat ini. Di apa ya istilahnya? Belum tentu itu dilas ya, belum tentu. Ini suka hanya di apa ya? Dimasukkan tapi dengan paksa. Ya. Dimasukkan dengan paksa. Caranya gimana? Supaya terpaksa terikat di sini. Nah, sebelum dimasukkan, si cupnya ini didinginin. Kalau didinginin, gimana? Nyusut dong. Ya. Sementara yang support atau malah selnya semuanya dipanasin. Artinya apa? Muai dong. Jadi ini tambah gede lubangnya ya. Dalam kondisi itu dimasukin ini cupnya. Terus dibiarkan dua-duanya mendingin sama-sama atau kalau enggak memanas sama-sama. Ya, nanti yang cup yang didinginkan tadi akan memanaskan, dia akan memuai. Udah, desek ini nih. Ya, ngedempet. Itu ya karena ketahan oleh si lubang ini ya nggak bisa dia terus berekspansi ya, liar gitu ya, nggak bisa. Lepas jadinya. Ya, seperti itu kira-kira cara masukinnya ya. Jadi nggak perlu dilas. Udah ngedempet sendiri. Oke. Ya seperti itu. Nah, tapi nggak boleh ya, nggak boleh dua-duanya. Nanti yang belakang seperti ini, atau malah belakangnya dibebaskan kayak gini nih. Nah, kalau seperti ini kan nggak ada supportnya di sini. Ya, nggak ada supportnya. Jadi kalau dia memanjang, bentar. Ini ada support dua-duanya nih. Nah, yang ini. Mana ya? Oke, atau yang ini ya. Nih, ini di sebelah kanan itu dikunci ya. Tapi yang sini kan dibiarin bebas saja. Ya paling dikasih penyangga ya biar dia nggak leto itu bawah gitu ya. Dia kalau mulur di sini kekunci, tapi ke kiri bebas. Jadi nggak apa-apa, nggak akan bengkok ya, nggak akan cracking nantinya, nggak akan retak gitu ya. Ya seperti itu ya. Nah, oke. Bentar, sebelum ke flow arrangement ya. Nah, terus kemudian ya, itu konstruksinya. Shell-nya sendiri itu ada beberapa model, tapi kalau saya itu dibedakan menjadi dua aja ya. Yang pertama itu adalah model heat exchanger ya, murni yang pure heat exchanger. Terus kemudian ini coba ada satu nih contohnya, itu yang disebut dengan kettle atau kettle. Di dalam kettle itu heat exchanger-nya juga berfungsi sebagai menguap ya, sebagai boiler. Itu cuma kettle boiler ini punya
punya istilah khusus ya, disebut dengan reboiler. Ya, reboiler. Jadi seperti itu ya. Bentuknya ada apa? Bukan bentuk ya, itu fungsinya ya, itu sebagai pure heat exchanger, dan satunya lagi adalah kettle ya. Kalau kettle itu berarti ada penguapannya di situ. Oke. Nah, saya ke sini, kemudian untuk alirannya itu ada dua seperti DPHE, ada yang co-current, ada yang counter current. Biasa kok, ya. Nah ini tapi yang ini udah ruwet ya. Kalau saya membanding menggambarkannya, ada nggak ya? Enggak ya. Mending di sini deh. Yang merah ini, yang kanan adalah counter current. Seperti biasa ya, seperti DPHE. Terus kemudian kalau panahnya searah seperti dengan co-current. Udah gitu aja gampang. Ya. Tuh, kenapa one shell pass and one tube pass STHE itu dibilang ini kayak DPHE. Kenapa? Karena sifatnya sama persis. Ya, jadi one by one STHE itu ya, itu sama dengan DPHE sifatnya. Ya, nanti di antara Anda mungkin tadi ya sama Rangga tuh nanti akan beda, akan mengamati itu tugas akhirnya itu. Ya, oke. Nah, terus kemudian satu lagi bagian yang penting adalah disebut dengan bevel. Nah, ini ada tulisannya ya. Bevel ya, kalau jamak jadi bevels. Nah, karena banyak. Bevel ini digunakan untuk mengarahkan fluida jangan sampai numpuk atau ngumpul di satu tempat. Jadi kebayang ya, kalau nggak ada bevel, ini dari shell inlet ini bisa langsung dia celek langsung ke sini, sementara yang di sini muter-muter aja. Jatuh dia. Kalau terlalu kencang, just gitu langsung sama. Ya. Jadi makanya supaya semua bagian dari tube itu kena aliran yang berada di shell, maka aliran yang bisa dibelok-belokin. Ini kena bevel ke sini, kena bevel ke sini, ya. Oke. Nah, supaya sifat alirannya masih sama dengan aliran seolah-olah dia langsung ke kanan, jumlah bevel itu dibatasi ya, nggak boleh terlalu banyak. Mestinya ini Anda pelajari di peralatan. Ada nanti, tinggal aja dimasukin gitu ya. Itu tergantung apa? Tergantung dari panjang STHE. Jadi apakah itu 4? Belum tentu. Panjangnya berapa ini? Ya, oke, nanti Anda pelajari ya di peralatan. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada bevel satu lagi. Jadi ini yang disebut dengan vertical bevel. Coba ya, kita lihat bevel. Nah, vertical bevel. Jadi gini. Nah, vertical bevel itu susunannya bisa susunan cut segmental namanya ya. Ya kayak gini aja nih. Jadi Anda tuh bikin plat lingkaran penuh nih tadinya, terus dipenyet, bukan dipenyet, jadi potong ya, sini dipenyet, dikat. Ya, jadi nanti ini kalau dipasang di sini, kan air lewat sini kan, ini kemudian lewat sini ya, jadi lewat tuh, ini kebalik ya, yang di atas dulu ya, yang ini bawah yang ini. Oke ya. Yang kedua adalah dish and donut. Donut tuh kayak gini loh, ininya tulisan aslinya ya, ini menurut British English. Oke, jangan dibaca donut. Donat tuh bacanya donat. Tapi sama orang Amerika disederhanakan. Ya sudah, tuh seperti apa penyederhanaannya? Ya silakan datang ke Dunkin Donat tuh. Lihat tuh kayak gimana sih kalau menurut American English ucapannya sama di sini. Nah, jadi apa? Homophone ya dalam bahasa Indonesia namanya, homophone. Sama donat, tapi tulisannya beda. Yang satunya donut, yang satunya tapi saya tugasin. Anda ke Dunkin Donat sana ya.
Jadi kalau beli bisa lain ya. Oke, gitu. Oke. Ya seperti ini ya. Dish yang disebut dengan dish ada yang kecil, yang donat ada yang gede ya. Gitu. Jadi bisa ya seperti ini. Terus kemudian yang disebut dengan orifice. Nah, kalau orifice si tempat untuk cupnya ini dibikin longgar. Ini. Ya, ini dibikin longgar. Jadi diameter bolongan yang digunakan untuk nerobos si cup ini, nah, itu dibikin longgar. Jadi jadinya memang sih Kak, di pabrik suka bikin masalah. Kenapa? Kalau yang atas, terutama yang atas yang paling bagus tuh ya, sama yang tengah, paling tidak si baffle ini bisa digunakan untuk support, untuk nahan supaya nggak melentur melendut ya. Kalau bahasanya orang mesin ya, saya baru dikasih tahu sama teman-teman dari mesin ya, waktu itu melendut katanya, bahasanya kayak gitu ya, waktu sama-sama proyek ya perpipaan. Kalau saya bilang melengkung gitu kan, ntar dulu, ini belum tahap melengkung, melendut, jadi melentur dulu ya. Nah kalau yang ini karena longgar, ini dia suka melendut ke bawah, nyender dia ke bawahnya, jadi bermasalah ya kalau yang paling bawahnya. Tapi nggak apa-apa ya, tiga-tiganya bisa Anda pakai ya nanti kalau di dalam pabrik. Nih yang kedua, ini masih baffle yang tadi ya, ini cara masangnya ya. Mana tadi? Nih bisa kayak gini ya. Ya, ini yang kedua yang gini nih, baffle-nya itu datar. Disebut dengan horizontal bevel. Kalau yang tadi kan vertical bevel ya. Horizontal bevel ini untuk mengatur aliran di dalam shell. Jadi kan ada 1, 2, 2, 2 ya kan? Kalau 1 itu tanpa bevel horizontal sama sekali. Lihat ini, shell sekali langsung keluar. Yang bawahnya ya ke sini, dia melampaui panjang sel itu balik lagi ke sini. Jadi 2 kali ya. Tuh, ini kan yang di atas tuh 1 strip berapa gitu ya. Kalau yang 2 jenisnya kan 2 strip berapa gitu ya. Bisakah lebih dari 2? Boleh, tapi kan konstruksinya jadi ruwet. Jangan-jangan nggak ada tukang yang membuat ya kayak gitu. Jadi makanya di dunia ini yang paling terkenal hanya 1, 2, 2, dan 4 saja, karena dari konstruksi ya. Nah ini bisa juga Anda ini cek yang dari sini ya, bevel ya, bevel. Oke tuh. Nah terus rumus perpindahan panas yang berlaku di dalam STHE kayak gimana? Nih, saya justru tunjukin rumus yang gampangnya dulu. Sama kan? UA delta T, tapi LM-nya nanti dikoreksi dengan FT. Yang double pipe kemarin ingat delta T LM. Untuk STHE UA delta T M. Ya. Apa itu delta TM? Delta TM adalah delta TLM dikalikan dengan F. Ada yang bilang FT ya, sama aja lah ya. FT. Delta TLM itu apa? Sama dengan yang kita hitung di DPHE. Itu loh, log mean temperature difference. Ya. Lihat yang kemarin. Ini kalau nggak saya suruh lihat, nggak lihat lagi ya. Lihat pokoknya, nanti ada kok di belakang. Ya. Jadi semudah itu ya, delta rumus umum STHE adalah Q sama dengan UA delta TM. Delta TM sama dengan delta TLM dikalikan F. Oke, seperti ini ya. Yang di STHE kemarin ini log mean temperature. Nah, di kemarin saya kasihnya 1, 2, di sini kasihnya AB, sama aja. Ya. Tuh, atau mau dihitung langsung pakai mana fluida yang hot, mana yang cold, mana in-nya, mana out-nya, ya kayak gini. Ini berlaku untuk apa? Counter current atau co-current? Jawabnya adalah dua-duanya.
Ya, berarti nanti kalau concurrent, out dan in-nya itu sama di satu sisi. In di satu sisi di A saja, out-nya juga di B saja. Ya, ini lebih umum nih, nggak peduli dia in out-nya di mana. Nah, pokoknya hot, in dikurangi cold ya, hot dan seterusnya. Ya. Kalau saya sih lebih suka yang sini ya. Kalau ke sini malah membingungkan nanti. Pakai aja punya saya yang kemarin. LMTD konsisten saja. Mau dikasih AB atau 12 silakan. Ya. Pokoknya saya sih pengennya konsisten dengan yang kotak hijau. Ya. Cuma untuk mempermudah kemarin kan learn-nya yang di bawah itu kan dibongkar ya menjadi learn delta TA dikurangi learn lagi delta TB. Terserah mau pakai yang ini enggak apa-apa ya. Jadi itu ya. Ini gampang kan? Nah, apa itu F? Nih, apa sih F? Nih. F harus dicari dari grafik ini. Grafik ini berlaku untuk STHE 12 ya. Tapi ternyata sebetulnya untuk 14 ya, itu juga ya kayak gini juga. Tapi kan nggak lazim ya, di industri nggak lazim. Ya udah, Anda mungkin tanya sebelum nanya saya ini aja deh langsung. Terus kalau yang STHE 11 gimana? STHE 11 F-nya sama dengan 1, nggak usah dihitung. Kenapa? Karena STHE 11 sifatnya persis sama dengan DPHE. Kan DPHE nggak ada Pak. Ya nggak? Ya. 1-2 kayak gini, cara carinya adalah dengan pertama-tama masih belum dulu, bisa habis. Oke, dengan cara Anda cari Y dan Z. Ya, ini lambang Y dan Z itu suka macam-macam ya. Ada yang bilang P dengan Q, ada yang bilang Q dengan R, ada yang bilang apa ya? P dengan S kalau nggak salah. Nah, pokoknya gini deh. Anda harus cari harga sumbu horizontal. Ya, boleh dibilang sumbu horizontal, boleh juga dibilang dengan akses, boleh. Ya, pokoknya dicari sumbu horizontalnya apa. Taruhlah ini suatu Y gitu ya. Aneh kan? Sumbu horizontal kok dibilang Y, ya kan? Jadi biarin aja orang penemunya ngomong gini kok. Ya kita harus menghormati ya, walaupun tidak sesuai dengan Cartesius. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Y sama dengan T cold out dikurangi T cold in dikurangi T hot in dikurangi T cold in. Aneh ya, nggak konsisten ya. Yang atas nyelip 1 out. Tapi harus itu yang Anda pakai ya. Nggak ada toleransi. Ya, harus begini. Nah, terus kemudian setelah harga absis atau sumbu horizontal, yang kedua adalah harga parameter kurva. Anda boleh bilang harga kurva juga boleh lah ya. Ini sebenarnya parameter kan, parameter kurva. Kurvanya dulu ya. Jadi kurva disebut dengan Z atau yang lain-lain ya. Kayak gini. THI minus THO, TCO minus TCI. Ini C ya. Kan E ya. Allah ini ya. TCO minus TCI. Harus ini. Nggak boleh pakai yang lain-lain. Ya. Nah, caranya adalah pertama-tama di sumbu bawah Anda cari Y-nya, kemudian Anda plotkan. Jadi Anda ya misalkan punya harga Y berapa? 0,35 ya. Nanti plotkan di sini. Tek. Nah, baru kemudian Anda cari Z-nya. Z-nya yang mana? Ya kan? Z-nya ketemu berapa? 4,0, 3,0, 2 atau berapa aja. Terus
Anda bilang, waduh, Z saya ketemunya kecil banget, 0,2, gitu kan? Terus gimana? Berapa FT-nya? Nah, itu tetap Anda kesinikan. Nah, ini kan kesini. Ya, begitu. Nah, terus ada yang bilang, saya Y-nya ketemu segini. Ya, terus Z saya 4, kan nggak disentuh. Apa artinya? Anda perlu mendesain ulang. Sebetulnya itu loh yang terjadi. Anda perlu mendesain ulang berapa TCO, TCI, dan THA, THI. Ya. Tapi kalau kurang, misalkan 3,5, tuh, wah, Z-nya kan ini yang ketabrak 2,0 ketabrak, 1,5 ketabrak, 1,0 ketabrak, 0,2 kan enggak tuh, ketabraknya di atas. Ya. Karena apa? Karena tidak ada FT yang lebih dari 1. Ya. Jadi faktor koreksi itu maksimal 1. Oke ya. Nah, ada apa ya, semacam apa sih? Ada semacam rule of thumb atau kalau enggak heuristik ya. Jadi pengalaman ya, pengalaman di pabrik, kalau bisa FT itu minimal segini 0,75. Itu. Tapi untuk keperluan pelajaran kita, ujian ya misalkan gitu, sepertinya kita nggak pegang dulu itu ya, berapa saja. Bahwa nanti kalau FT kurang dari 0,75 berarti apa? Perpindahan panasnya kecil sekali kan? Kan Q sama dengan UA delta PLN kali FT. Mana tadi? Ya. FT-nya kecil banget. Berarti Q-nya kecil banget dong. Memang nggak efisien. Ya. Jadi FT itu sedapat mungkin 0,75 dapatnya. Gitu. Nah, kalau dikurang dari ini, selama Anda masih dalam tahap desain, masih di atas kertas, ganti desainnya. Ya, Anda bisa coba-coba untuk mengganti TCI dan TCO-nya di target. Biasanya kalau misalnya kita mau memanaskan fluida dingin, berarti kita harus mendesain ulang fluida panas yang mesti Anda sediakan. Ya, jadi fluida panas yang tersedia harus ditingkatkan T-nya biasanya. Gimana caranya? Ya gedein dong pemanasnya. Kan kalau masih tahap desain itu kan gampang dilakukan, namanya juga desain. Gitu kan? Kalau Anda punya target ya, ada fluida dingin mau dipanaskan. Nah, sebaliknya kalau Anda punya fluida dingin nih. Salah lagi. Anda punya fluida panas, misalkan fluida itu keluar dari kompresor panas banget. Kompresor itu bisa sampai berapa? 250 ya, seingat saya bisa sampai 250 Fahrenheit. Ingat ya, air mendidih aja 212 Fahrenheit loh. Ya. Suhu kompresor, suhu fluida keluar kompresor itu bisa 250. Karena apa? Bahaya. Kalau Anda nggak teliti, saluran setelah kompresor telanjang, bikin kecelakaan itu. Oke, kayak gitu ya. Jadi harus dinginkan. Nah, kalau kayak gini kan kita pasrah ya. Pemanasnya, kok pemanasnya? Fluida yang keluar dari kompresor panas banget. Padahal supaya bisa selamat ya untuk dipegang nih, harus didinginkan. Misalkan kulit kita tuh berapa sih enak dipegang? 40 kan masih bisa ya. Nah, dari 250 Fahrenheit diturunkan menjadi 40 Celcius. 40 Celcius berapa sih? Berapa Fahrenheit? Hitung sendiri ya. Silakan hitung sendiri. Itu kan suatu kriteria. Fluida panas banget keluar dari kompresor ya. Fluida panas banget keluar dari kompresor harus didinginkan sampai suhu yang aman buat pipanya pegang. Itu kan kriteria. Anda nggak boleh ikuti. Berarti yang diikuti adalah pendinginnya.
gitu ya. Kalau sampai nggak memenuhi kriteria di dalam cell and tube heat exchanger, pendinginnya harus diturunkan lagi suhunya. Bahkan Anda bisa mengupgrade total pendingin. Tadinya cooling tower misalkan, nggak boleh, harus refrigerator ya, atau disebut dengan chiller, begitu. Bisa begitu loh kalau di lapangan ya. Oke ya, jadi pokoknya caranya adalah Anda ketemu Y-nya, terus kemudian tarik garis ke atas. Kalau misalkan masih berpotongan dengan garis yang Anda kehendaki ya, walaupun garisnya garis pertolongan, jadi jangan malu ya. Di tengah-tengah 3,0 dan 2,0 ini mestinya ada 2,5, 2/4, 2/3/4 dan selanjutnya ada. Boleh Anda bikin garis pertolongan itu boleh ya. Tapi kalau sudah ada di kirinya sana dan nggak terpotong, ya sudah, Anda harus ngalah ya, desain ulang. Oke, itu. Kalau sudah terlanjur ya, sudah terlanjur terpasang nih ya, terlanjur terpasang si STHE-nya. Nah itu tugas akhirnya siapa, Pak Gita ya, sama si Tika gitu tuh, udah terlanjur terpasang tuh, ternyata nggak efisien. Nah caranya adalah pertama-tama ya, dengan mengurangi heat loss. Jadi panas yang terhambur keluar dari STHE harus dikurangi. Caranya gimana? Nah, gampang, selimuti saja dengan insulator. Tuh, yang pertama ya. Yang kedua, kalau masih bisa, ya, kalau masih bisa, laju alir, ya, laju alirnya diubah-ubah, diutak-utik lah. Loh kok bisa? Ya, dengan mengubah laju alir, Anda itu bisa mengubah bilangan Reynolds. Mengubah bilangan Reynolds berarti mengubah bilangan Nusselt ya. Kan ada tuh presentasi saya yang malam ya, cepet-cepetan waktu itu, NNU sama dengan A gitu kan, dikalikan bilangan Prandtl pangkat B, dikalikan bilangan Reynolds pangkat C, dikalikan dengan mu per mu W, dipangkatkan 0,14 kayak gitu ya. Jadi NNU itu kan H T per K, ada hanya ya. Hanya ini terutama. Jadi koefisien perpindahan panasnya bisa berubah karena rejim aliran, karena bilangan Reynolds. Nah, bilangan Reynolds kan diubahnya dengan mengubah laju alir. Ya enggak? Kalau apa? Heat exchanger udah terlanjur terpasang, dikencengin aja. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak tersedia misalkan ya, biasanya itu gini, kalau dikencengin itu, selain mengubah NRE-nya, dia juga mengubah apa? M. Q sama dengan kok Q salah tuh, saya sendiri salah ya. Awas kalau Anda salah di ujian, Anda saya salahin loh. Delta H ya, delta H sama dengan MCP delta T kan gitu kan. Kalau M-nya digedein kan bisa. Q-nya juga naik. Ya, oke. Nah, dari situ ya. Oke. Nah, terus kemudian ini ya, kalau 1-2 kayak gini, yang 22 dan 24 ini sama sebetulnya, 22 juga kayak gini gambarnya, persis. Ya. Dan 24 gambarnya kayak gini. Ya, beda nih. Lihat nih. 4 Z sama dengan 4,0 itu terletak antara 0,2 dan 0,3. Yang di sana Z sama dengan 4,0 berimpit banget dengan 0,2. Beda ya. Nah, terus kemudian ada yang lambang lain ya, kayak misalkan gini. Z bisa nih, misalkan T ya dengan R, bukan P dengan Q, P dengan R. Pokoknya gini deh. Cari dulu harga yang di horizontal, kemudian tabrakkan dengan parameter kurva yang melengkung. Kurva, cari harga F-nya atau harga F ya ke sebelah kiri, selesai. Nah, nanti kalau Anda ujian, pasrah aja ya, walaupun FT-nya kurang dari 0,75 udah pasrah aja deh. Nah, oke. Terus kemudian ini T hot
dilambangkan dengan T gede. Kalau T cold dibandingkan apa? Dilambangkan dengan T kecil misalkan gitu. Tapi ini banyak soal kita. Ini contoh aja ya, yang umum itu Y dan Z. Y dan Z. Ini kok kenapa berubah ya? Ya. Salah lagi. Oh, yang ya, gampang, dah semudah itu. Oke ya. Nah, terus kemudian ini sama seperti yang kemarin, saya agak cepat-cepat aja. Perpindahan panas di dalam STHE itu sama kasusnya dengan yang di dalam DPHE, sangat dipengaruhi oleh bilangan Nusselt. Kenapa bilangan Nusselt? Ingat definisi bilangan Nusselt ya, HD per K. Di situ ada H, perpindahan panas secara konvektif ya, konstantan itu kan ada. Nah kayak gitu. Nah itu rentan sekali ya, rawan banget dipengaruhi oleh sesuatu. Nah sesuatu yang mempengaruhi di dalam STHE apa? Nih pertama adalah susunan cup. Ya, susunan cupnya ada yang square namanya, ada yang disebut dengan triangular. Kalau saya dua ini aja deh. Ya, ini Ginkgopis nih, ada yang bilang kalau square apa ya, triangularnya itu pas kayak gini seperti belah ketupat ya. Itu disebut dengan rotated square 45 derajat ya. Berarti kalau yang kayak gini nih, ini disebut dengan triangular. Itu kalau yang ini disebut dengan rotated triangular. Ya ini istilah saja ya. Istilah saja lah, masing-masing ini punya apa ya, karakteristik perpindahan panas yang beda-beda. Nah ini yang anu ya, yang tugas akhir tentang cooling tower nih, ya. Siapa? Bidan, Kausa dan kawan-kawan lah pokoknya ya, berempat. Nah, Anda itu nanti perpindahan panasnya terpengaruh oleh susunan cup ya. Kalau Anda di dalam cooling tower, kalau ini di dalam STHE, sama aja ya. Nah, seperti apa? Ini seperti inilah ya. Nah, udah gitu, selain susunan tergantung dari jarak ini. Ya, oke. Seperti apa pengaruhnya? Nih lihat nih. Kalau apa? Yang kayak gini, apa? Apa tadi bilang? Nah, square, ya. Yang susunannya square untuk susunan STHE yang terdiri dari 10 cup atau more lebih ya, berarti lebih dari 10 cup yang gede gitu ya. Ya nanti kalau punyanya tuh Zidan dan kawan-kawan itu kecil ya mungkin susah ya, nantilah kita akan cari ya seperti apa. Ini buat yang gede ya, biasanya yang di industri. Nih NU itu sama dengan 1,13 C1 ada suatu faktor konstanta dikalikan RE, tapi RE-nya di D max pangkat M dikalikan dengan bilangan Prandtl. Ya. Nah, ini valid, bagus banget kalau untuk RE segini batasannya antara 2000 sampai 10.000. Ya, bilangan Prandtl-nya kurang dari lebih dari sama dengan 0,7, bilangan Nusselt di liquidnya lebih dari sama dengan 10. Ya. Ini langsung aja dipakai. Nah, berapa C1 dan berapa M? Nah, lihat di sini. Ya. Ini udah ada nih. Tergantung dari apa? Tergantung dari harga ST per D dan SL per D. Apa itu ST per D? Ini ST. Nih, lihat ada susunan cup yang vertikal. SL adalah yang horizontalnya. Ya. D itu diameter luar dari cup. Oke. Kalau yang kayak gini menjadi SD. Nih. Apa? 45 derajat ke sana gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi mana tadi?
bersyarat. Ini ada ST per D dan SL per D, nanti C dan M-nya tertentu. Lihat di sini udah ada tabelnya, Anda nggak usah hitung ya. Nah, untuk susunannya ada yang disebut dengan align, ada yang disebut dengan stagger. Yang align itu nih. Sebetulnya disebut dengan ini ya, align atau inline itu pokoknya jejer aja, jejer. Kalau stagger itu ada nabraknya. Tuh, ini kan aliran yang sini nabrak sini, tapi yang di sini nabrak, pokoknya ada. Kalau ini kan lurus gitu ya, lihat aja ini. Tuh ya. Kalau yang line, lihat yang di atas, stagger lihat yang di bawah. Ya, jadi ada banyak ya, banyak persyaratan yang dipenuhi ya. Apa tadi? Jarak horizontal, jarak vertikal, ya. Terus kemudian apakah susunannya inline kayak gini atau ada yang zigzag atau staggered ya, bilangan staggered. Oke. Nah, terus kemudian untuk bilangan Reynolds-nya juga begitu. Nih, bilangan Reynolds itu sama dengan V max D per ini nu ya. Nu itu berarti CP per rho. Jadi sebetulnya bilangan Reynolds balik lagi. C apa nih? Kok CP? Mu. Aduh, sorry, saya salah ucap ya. Nu itu sama dengan mu per rho. Nu itu sama dengan viskositas kinematik. Viskositas kinematik, cari sendiri di internet atau di catatan. Apa itu viskositas kinematik? Ya, tadi saya sudah bilang, mu per rho. Kalau nggak ada di sini, cari sendiri. Ya, oke. Berarti kan sama aja ya, dV rho per mu. Nah, yang disebutkan Vmax itu ST dibagi ST kurang D dikalikan V. V ini apa? Nah, walaupun ini gede ya lambangnya, tapi V ini adalah laju alir linier. Gitu ya. Nah, V yang di sini dihitung dari mana? Ini kan nggak ada tanda maksnya ya. Ini dihitung dari debit. Nih, kan sulit ya menghitung V di sini berapa, V di sini berapa, V di sini berapa. Susah. Ya kecuali Anda punya pitocup. Bisa tuh, punya pitocup ya. Kalau nggak punya gimana? Kan Anda biasanya ukur pakai rotameter ya kan? Laju alir yang di sini berapa? Nah, ya kan? Laju alir yang di sini itu kan terhitung laju alir volumetrik. Tinggal nanti Anda lihat A-nya ya, A dari si rotameter itu berapa? Rotameter loh ya. Terus kemudian jadi V di sini. Ingat ya, debit sama dengan V kali A. Nah, V di sini berarti Q atau debit dibagi dengan A. Sama kan? Oke, bisa juga kalau staggered kayak gini, ST dibagi dengan 2 SD minus D ya. ST dibagi tadi 2 SD minus D yang ini. SD-nya ini. Ya, kayak gitu. Dan SD harus kurang dari ST ditambah D dibagi 2. Gitu ya, harus begitu ya nanti kalau Anda mendesain. Ya ini sebetulnya kalau desain kayak gini lebih ke peralatan. Kita bukan waktunya untuk membahas ini ya. Terlalu panjang nanti. Pokoknya kalau Anda desain harus begini ya. Ya perkara nanti desainnya lebih, pasti ada faktor koreksinya. Ya ini ya, nanti pas ngerti pokoknya ini. Oke ya. Kalau less than 10 ya, nah ini perhatiin ya untuk yang STHE dan mungkin kalau kita sempat ya nanti untuk yang cooling ya, cooling tower pakai terakota ya seperti ini, nggak usah dilihat staggered segala macam, gampang, tinggal jumlahnya ya, jumlah dari cupnya itu ada berapa? 1, ini langsung lihat 2,
langsung dilihat, 3 langsung dilihat. Oke, gampang ya. Nggak usah diukur-ukur ST, SD, SL-nya, nggak usah. Tinggal lihat jumlahnya aja. Ya, jadi nanti untuk bidan, kausal, ya dan kawan-kawan lah pokoknya bidan dan kawan berempat lihat ya. Tapi yang nggak tahu apa kita nyampe sini atau enggak. Nah, oke. Oke, hanya itu saja malam ini. Yang ini mungkin nanti kita perdalam kalau ada latihan gitu ya. Yang paling penting malam ini yang mungkin malah harus Anda hafal. Kenapa hafal? Karena gampang dihafal. Ini aja. Ya, kalau heat exchanger yang bukan double pipe itu kan QA sama dengan UA delta T. Begitu double pipe heat exchanger Q sama dengan UA delta TLM. Kalau heat exchanger yang berupa STHE Q sama dengan UA delta TM. Selesai. Aman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Pusing. Tapi sinyalnya bagus nggak? Ini lupa saya nggak nutup ya. Yang susah suka dari saya bukan apa-apa. Ini ya salah Cimahi ya. Sinyalnya kadang cuma 2, cuma 3. Wifi saya juga gitu. Oh, tapi wifi saya lagi bagus nih. Oke. Mungkin Anda perlu mengendapkan ini ya, tolong ya di kelas ya dari kemarin saya nggak ngirim. Udah deh, kalau gitu hari ini juga ini saya kirim ke Hanif. Tolong untuk yang ini ya, yang STI dipelajari. Kalau misalkan yang DPHE tadi itu kan nyaur utang tangannya. Untuk yang itu seandainya nggak ada pelajar itu nggak apa-apa, nggak keluar ujian jenis-jenis HE itu apa, nggak akan keluarinnya. Tapi Anda harus kenal supaya apa? Nanti kalau nggak di lapangan nggak bengong, nggak pelangap-pelongok gitu. Anda langsung tahu bisa menyebut, oh ini yang disebut dengan hairpin ya untuk DPHE. Ya, nanti kalau misalkan ada pasteurizer ya, Anda bisa langsung nyebut, oh ini heating section, ini cooling section, ini sebenarnya holding tube. Oke. Halo, saya dulu ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.